Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit, keluarganya baik-baik saja. Di sini aku mau bikin budgeting bulanan ya teman-teman. Dan ini tepatnya tanggal 1 di bulan Mei 2026. Aku bikin budgeting dengan budget 3 juta dan semoga Allah cukupkan rezeki kami gitu. Tidak ada hal yang terduga terjadi karena kalau umpamanya sesuatu terjadi seperti aku yang sakit atau anak yang sakit itu akan terjadi keboncosan. Di sini aku bikin budgeting per bulannya itu dengan metode 70%, 20% dan 10%. Di sini juga aku ingin memastikan bahwasanya uh, kalau ini tuh uh, metode yang sebenarnya cocok-cocokan. Karena ada juga nanti kalau umpamanya kalian ikuti ini, sedangkan kondisi keluarga kita berbeda. Kayak umpamanya teman-teman harus bayar kontrakan, harus bayar uh, atau bayar anaknya sudah sekolah gitu. Sedangkan kondisi aku itu tinggal di rumah orang tua dan anak aku itu masih 20 bulan, 21 bulan masuknya tiba tuh. Setelah itu orang tua aku yang jagain. Alhamdulillah mereka bersedia bantuin gitu. Dan di sini juga aku posisinya cuma kalau untuk anak itu susu sufornya itu memang kuat kali dan pampersnya otomatis juga kuat kan karena dia sering ganti karena kalau udah penuh kali kan bocor juga jadi memang harus diganti sekali sehari itu 4 kali gitu. Jadi kalau untuk berhemat dalam segi anak itu kesulitan gitu. Tapi kalau untuk menahan diri untuk belanja itu alhamdulillah bisa, tapi kalau umpamanya udah sakit akunya, otomatis nggak bisa karena harus belanja keluar karena walaupun tinggal di rumah orang tua, yang masak itu aku, yang belanja mingguan, belanja bulanan itu aku gitu. Di sini aku bikin untuk kategori-kategorinya. Yang dimana kalau untuk kebutuhan 70% ini belanja bulanannya itu 200, belanja mingguannya 600. 600 ini itu untuk 4 minggu. Berarti kalau 600 4 minggu itu berarti per minggunya 150. Dan kalau untuk listrik itu aku 200 karena apa? Nggak bisa cukup kayak murah-murah. Kadang saya juga heran, teman saya kok ada yang murah gitu, ada yang 100, ada yang 35, katanya subsidi. Sedangkan kami nggak tahu cara dapetin subsidinya tuh gimana. Terus ada juga yang temen aku yang satunya lagi bilang, "Ih, itu termasuk murah, mah," katanya. Sedangkan aku 1 juta katanya. Terus aku tanya, "Apa aja yang menyala di rumahnya?" gitu. Menyala rumahku. Maksudnya tuh kayak gini, dia tuh AC, katanya AC ada 2 tapi yang sering hidup itu cuma AC yang di kamar dia. Setelah itu kulkasnya 2 terus magicom, terus lampu. Terus kataku kan, sama lah di rumah aku 24 nonstop hidup kataku kan AC-nya. Tapi nggak seboros itu sih kataku kan. Ya udahlah, mungkin beda-beda. Kalau aku eh, lampu hidup juga kulkas cuma satu. Mungkin di palingan kami boros itu di mesin air. Tapi kalau mesin airnya jarang hidup, itu hemat. Kadang 200 tuh alhamdulillah masih bisa beberapa hari bulan ke depan gitu.
beberapa bulan ke depan. Maksudnya tuh umpamanya ini Mei, terus besok Juni, masih bisa makainya tuh 3 hari, 2 hari gitu. Karena di sini kan sistemnya token, jadi aku tahu berapa aku pengisiannya tuh. Dan terkadang ada juga kalau 200 nih kurang, jadi aku tutup dengan biaya lain gitu. Aku suruh suami cari duit tambahan. Dan berikutnya untuk gas galon aku 50.000. Alhamdulillah galon di sini tuh galonnya aku tuh bukan galon apa, tapi air masak pakai, apa namanya tuh yang putih tuh. Nah, nanti di 11.000, sekarang udah naik 1.000, awalnya itu 10.000, sekarang udah jadi 11.000. Terus, yang gas itu kadang-kadang orang tua aku yang ngisi, karena kan aku nggak di rumah selalu, palingan masaknya tuh cuma masak di siang hari gitu, atau sarapan. Kalau malam nggak masak lagi. Kalau malam itu udah ngikut dari sambal yang siang tadi, kan masaknya nggak, untuk satu kali makan aja gitu. Setelah itu bensin 200, WiFi itu 100.000. Kenapa WiFi 100? Karena kan rumahku sebelahan dengan sekolah. Jadi sekolah itu nggak bisa nyambung WiFi-nya karena talinya tuh udah nggak bisa sampai sana. Jadi mereka nariknya tuh dari, WiFi aku nyambung ke WiFi aku dan kami iuran gitu sistemnya. Setelah itu, kebutuhan anak-anak itu 400, bismillah aja 400 ini cukup gitu. Dan untuk menabung tabungan 10 juta pertama aku itu 300.000, dan dana pendidikan anak itu 300.000, dan 300.000 ini aku setor langsung ke tabungan muamalat anak aku, yang supaya nggak bisa diambil oleh ayahnya, diambil oleh bundanya gitu. Pokoknya mau aku kumpulin, untuk persiapan dia sekolah nanti, karena biaya sekarang tuh, lumayan ya teman-teman, sekarang aja udah terasa gitu. Biaya pendidikan anak tuh sekarang udah besar, TK aja dia udah berapa gitu. Sebenarnya iya sih tergantung kitanya gitu. Kalau di negeri ya gratis, tapi kan masih tetap ada juga biaya tambahannya seperti bajunya, bukunya, belum lesnya lagi gitu, uang jajannya. Dan, yang terakhir itu 10% itu untuk skincare. Skincare 300 ini walaupun nanti apa, nyisa, nggak akan aku ambil. Karena apa, karena kan skincare nih sistemnya tuh kan kadang habis, kadang enggak. Umpamanya bulan Mei ini aku budgetkan 300.000 untuk skincare, tapi ternyata bulan ini aku nggak ada beli skincare karena masih ada skincare kan. Jadi bulan depannya tinggal dibeli lagi, pakai aja uang yang ada. Terus bulan Juninya tetap ditambah duit duit 300, dan 300 ini skincare-nya bukan cuma untuk aku aja ya teman-teman, tapi untuk kebutuhan suami juga. Kan suami walaupun nggak pakai skincare yang kayak ada day creamnya, night creamnya, ininya, tapi dia tuh pakai face wash. Karena suami kita kan harus dijaga juga kulitnya gitu. Gak cuma kita aja yang isterin yang butuh perawatan, kita juga harus merawat diri suami kita gitu, biar, nggak, lusuh-lusuh kali dia kalau mau berangkat kerja. Kalau fresh suami pergi kerja kan dia jadinya semangat gitu. Terima kasih ya teman-teman yang udah subscribe YouTube aku, like video aku, mengkomen video aku. Teman-teman semuanya tuh bikin aku semangat selalu. Walaupun terkadang ada yang beberapa bulan itu tertinggal aku nggak budgeting, tapi karena posisi terkadang lupa dan terkadang juga, eee, lagi malas, lagi apa, banyak lah gitu. Di sini aku ada binder pink kecil yang ukuran A6. Di sini aku bikin challenge, 2.000 sampai challenge 20. Jadi uang sisa belanjanya masuk di binder pink ini ya teman-teman. Dan uang 300 yang aku tabung di 10 juta pertamaku itu juga di binder ini. Terima kasih teman-teman. Pokoknya teman-teman semua luar biasa, dan
penyemangat aku secara tidak kalian ketahui, karena walaupun kita tidak saling mengenal, tapi support dari teman-teman sangat berharga untuk aku. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk semuanya ya teman-teman. Dan tips dari aku sedikit untuk teman-teman, budgeting ini kalau umpamanya uh, tidak sesuai dengan teman-teman, apalagi itu tuh tolong sesuaikan dengan kondisi rumah tangga kita masing-masing. Dan kalau boncos-boncos itu jangan menyerah. Karena aku dari 2021 akhir, aku udah mulai budgeting ini dan cukup melelahkan, dan tidak berjalan dengan lancar. Terkadang juga boncos dan kadang juga kalkulator Allah itu sudah lengkap gitu, walaupun kurang dari yang kita budgetkan, ada aja yang Allah tambah, ada rezeki yang tidak terduga yang dari mana. Kayak terkadang kita dapat uang dari ini gitu. Jadi kadang-kadang budgetnya kita udah bikin segini, tapi Allah tuh walaupun ternyata kurang gitu, tapi Allah tuh ada aja tambahnya. Memang luar biasa kalkulator Allah menurut aku sih. Jadi gunanya aku bikin budgeting ini bukan tidak percaya dengan rezeki Allah, tapi membudgetkan sesuatu yang eh, takutnya nanti kurang. Jadi dari sekarang lah kita merapikan kemana-mana aja duit kita keluar dan kontrol. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman.